Selamat pagi teman-teman, kembali lagi ke diskusi kita ya. Lanjutin yang kemarin, kita hari ini akan diskusi tentang letter of credit ya. Rekap sedikit tentang video sebelumnya bahwa ada beberapa metode pembayaran internasional yang memang biasa berlaku, yaitu adalah open account, advance payment, ada collection dibagi menjadi DP, documentary against presentation, dan ada DA, documentary against acceptance, dan letter of credit ya. Kalau teman-teman mau tahu detailnya bisa nanti cek di video sebelumnya. Nah, kalau untuk kesempatan kali ini kita akan mendalami khusus nasional yang namanya letter of credit ya. Apa sih letter of credit itu ya, jenis-jenisnya apa, dan contohnya atau bentuknya barang ini kayak apa ya. Nah, ada orang yang bilang manggilnya letter of credit atau LC, ada yang bilang documentary credit atau DC, ada juga yang cuma bilang kredit. Nah, jadi apa sih LC itu ya? Jadi secara definisi LC atau letter of credit adalah suatu janji yang pasti ya. Janji dari siapa? Dari issuing bank atau bank penerbit ya, yang bersifat irrevocable. Untuk apa? Untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atau si penjual ya. Jadi kenapa kalau orang bilang LC itu aman? Itu tadi, karena LC adalah janji bayar dari issuing bank kepada beneficiary, janji bayar dari bank kepada penjual ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah penjual atau beneficiary harus kasih dokumen yang complying presentation atau biasa disebut comply with. Apa sih comply with? Comply with itu adalah sesuai dengan syarat dan kondisi dari LC ya. Jadi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh beneficiary atau penjual itu harus mengikuti poin-poin atau syarat-syarat yang tercantum di LC ya. Selain itu nanti juga dicek juga dengan persyaratan-syaratan yang memang biasanya tercantum di peraturannya UCP DC 600 ya. UCP DC 600 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh institusi internasional ICC, International Chambers of Commerce, yang mengatur pasal-pasal atau kondisi-kondisi agar perjalanan atau transaksi internasionalnya berjalan dengan lancar. Jadi kalau ada dispute itu nanti bisa kita bawa ke ICC, nanti ICC akan kasih opinion mereka seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada dispute pasti ada solusinya ya. Nah, balik lagi untuk pertama ini kita akan bahas review lah sebenarnya, review lagi karena yang kemarin sudah kita bahas juga tentang flow-nya dari LC. Jadi gimana sih LC ini bisa terbit gitu ya, atau bisa tiba-tiba tung gitu kan, ada LC nih, ini seperti apa ya. Rekap aja, review sebentar bahwa kalau misalnya ada transaksi perdagangan internasional itu pasti ada pembeli applicant dan ada beneficiary penjual ya. Jadi mereka akan deal dulu nih ya, kita sepakat beli barangnya apa, lalu sepakat juga bahwa metode pembayaran yang digunakannya adalah menggunakan LC. Kalau sudah sepakat, nanti pembeli atau applicant itu akan datang ke banknya mereka ya, biasa disebut issuing bank. Nah, nanti applicant akan bilang, saya akan atau mau menerbitkan LC, tolong dibuatkan gitu ya. Nanti mereka lengkapi persyaratannya. Setelah oke semua, diterbitkanlah LC dari issuing bank ke banknya beneficiary atau banknya penjual. Dalam hal ini bisa disebut advising bank ya. Nah, nanti advising bank dia akan terus kasihnya ke beneficiary. Nah, nanti beneficiary lihat
LC yang dia terima itu apakah sesuai dengan kesepakatan kontrak ya. Biasanya direview dulu nih sama beneficiary, cocok nggak nama barangnya, nominalnya, lalu dokumen-dokumen yang dimintanya ya. Kalau misalnya sesuai, maka mereka akan mengirimkan barang ya. Barangnya akan dikirimkan langsung dari pihaknya beneficiary ke tempat pembeli atau applicant ya. Di saat yang bersamaan paralel dia beneficiary akan melakukan pengiriman dokumen ya. Jadi seperti teman-teman tahu pada saat nanti pengiriman barang, kalau dia pakai truk pasti kan ada dokumen ya, tracking investment gitu kan, atau tracking manifest. Lalu kalau misalnya dia pakai vessel atau kapal laut, biasanya ada namanya bill of lading ya, dokumen pengangkutannya. Kalau dia pakai pesawat, nanti ada namanya airway bill ya. Nah, dokumen-dokumen tersebut nanti dikumpulkan oleh penjual, lalu setelah lengkap akan dikirim ke banknya mereka. Nah, pada saat beneficiary mengirimkan dokumen ke banknya, kita sebutnya yang tadi awalnya advising bank berubah menjadi nominated bank ya. Nah, nanti di sini dilakukan pengecekan gitu ya. Setelah oke semua, lalu dokumen akan dikirim oleh nominated bank kepada issuing bank ya. Nah, issuing bank setelah terima dokumen, mereka akan melakukan pengecekan baik secara horizontal maupun vertikal. Kalau secara vertikal, dokumennya akan dicek sesuai atau tidak dengan klausa-klausa atau persyaratan yang tercantum dalam LC. Nah, kalau secara horizontal, issuing bank akan melakukan pengecekan dokumen antar dokumen. Jadi kalau ada dokumen invoice, ada dokumen packing list, ada dokumen BL, itu dicek sesuai data-datanya. Nah, apabila ternyata dokumennya memang sudah sesuai atau kita sebut sebagai complying presentation atau nama simpelnya comply with, maka berlaku nih janjinya si issuing bank. Artinya pada saat jatuh tempo, si issuing bank akan melakukan pembayaran kepada beneficiary melalui nominated bank. Jadi nomor 7 ini issuing bank akan bayar ya. Nanti setelah diterima, nanti nominated bank akan melakukan pengkreditan ke rekeningnya penjual ya. Nah, sedangkan paralel dokumennya itu akan diberikan kepada si applicant, pada pembeli. Nanti pembeli akan datang ke pelabuhan untuk melakukan pengambilan barang atau clearance barangnya mereka gitu ya. Itu flow simpelnya ya. Nah, setelah dari penjelasan di atas pasti akan timbul pertanyaan, Pak, Om, gitu ya. Kalau misalnya dokumennya comply with, betul, issuing bank harus melakukan pembayaran ya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati tergantung dari jenis LC-nya. Tapi kalau misalnya ternyata dokumennya nggak sesuai, itu bagaimana? Ya, itu pertanyaannya ya. Nah, maka kalau dokumennya tidak sesuai atau biasa kita sebut diskrepensi atau penyimpangan, ostos mastis, janji bayar dari issuing banknya gugur. Artinya kalau dokumennya memang ternyata ada diskrep, si issuing bank tidak menjamin lagi untuk bayar. Nah, terus gimana dong? Nah, kalau kondisinya memang diskrepensi, maka pembayarannya itu tergantung dari applicant. Artinya pembayaran akan dilakukan ya tergantung applicant yang mau bayar kapan gitu ya. Misalnya nih contoh case-nya, kalau dokumen LC-nya misalnya right, maka dalam 5 hari kerja setelah dokumen diterima, issuing bank harus bayar ya kalau dokumennya comply. Tapi kalau dokumennya dia tidak comply atau diskrep, maka issuing bank nggak wajib bayar dalam 7 hari. Misalnya pembelinya mau bayarnya nantilah saya bayar 1 bulan kemudian, ya berarti dokumennya pembayaran atas dokumen tersebut
akan dilakukan pembayaran dalam 30 hari kemudian, gitu ya. Itu contoh analogi simpelnya seperti itu. Ya. Oke. Setelah kita tahu tentang flow-nya, kita tahu bagaimana terjadinya LC tersebut dan fungsinya, kita akan masuk ke berikutnya. Ya, jenis-jenis LC. Ada apa aja sih? Nah, kalau ada yang nanya seperti itu, ada apa aja sih jenisnya? Jawabannya ada banyak. Ya, ada banyak banget. Ya, cuma di sini kita akan bahas jenis-jenis LC yang memang common atau yang memang biasa diterbitkan, gitu ya. Kenapa saya bilang banyak? LC itu sebenarnya dikategorikan tergantung dari sisi mana kita melihat, ya. Kalau dari tenornya, ada yang namanya side LC, ada usance LC, ada UPAS, usance payable at side LC, ada UPAW, usance payable at usance. Ya, kalau dari fungsinya ada yang red clause LC, ada green clause LC, ada transferable LC. Ya, nah nanti ini akan berkembang lebih banyak lagi. Cuma biar nggak bingung, kita akan fokus kepada jenis LC yang memang penting kita tahu, ya, dan memang sering digunakan. Ya, yang pertama adalah side LC. Side LC ini adalah jenis LC yang pembayarannya akan dilakukan pada saat dokumen tunjukkan atau disebut atas unjuk. Nah, analoginya gimana? Nah, analoginya adalah kalau teman-teman lihat flow tadi, ya kan? Pada saat nanti issuing bank menerima dokumen, ya, dokumen udah dikirim nih ceritanya, ya, udah sampai issuing bank. Nah, pada saat dia terima, misalnya tanggal 1, ya, dan jenis LC-nya side, maka issuing bank punya waktu 5 hari kerja setelah dokumen diterima, ya, untuk melakukan pengecekan, dan apabila mereka meyakini bahwa dokumennya comply, harus melakukan pembayaran dalam 5 hari kerja tersebut, ya. Jadi kalau tadi terima dokumen tanggal 1, dokumennya comply, maka tanggal 6 issuing bank harus melakukan pembayaran, ya. Yang kedua adalah dokumen usance LC. Usance LC jenis LC yang usance LC. Usance LC apa sih? Usance LC adalah LC yang pembayarannya dilakukan oleh issuing bank pada saat jatuh tempo. Artinya biasanya di LC-nya dia akan bilang nih, tenor LC-nya misalnya 30 hari dari tanggal BL, ya, dari tanggal dokumen pengangkutan. Misalnya tanggal dokumen pengangkutannya adalah tanggal 1, ya. Nah, dokumennya dikirim, diterima oleh issuing bank itu tanggal 3 misalnya, ya. Maka si issuing bank punya 5 hari kerja untuk melakukan pengecekan atas dokumen tersebut. Jadi maksimal di tanggal 8, ya, karena diterimanya tanggal 3 dokumennya, ya, maksimal tanggal 8 issuing bank harus menginformasikan apakah dokumennya ini comply atau discrete. Nah, karena tipe LC-nya adalah usance, kalau ternyata dokumennya comply, maka issuing bank akan melakukan pengiriman akseptasi namanya, ya, menggunakan SWIFT kepada banknya si beneficiary. Kurang lebih bunyinya seperti apa? Nah, kurang lebih dia akan bilang, hai beneficiary bank, dokumen kamu yang kamu kemarin kirim sudah kami cek dan comply with, sudah sesuai, ya. Kami akan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Nah, pertanyaannya adalah kapan jatuh temponya? Jatuh temponya adalah mengikuti dari tenor dari yang tertera di LC. Karena tadi kita contohnya adalah 30 hari dari tanggal BL, maka pembayarannya akan dilakukan 30 hari kemudian atau sebulan kemudian. Kalau tadi kita asumsinya adalah tanggal BL-nya tanggal 1 Desember, maka jatuh temponya adalah 30 hari kemudian, yaitu kurang lebih di tanggal 1 Januari 2025. Oke, itu ya. Nah, yang berikutnya adalah jenis LC irrevocable LC, ya.
Irrevocable LC adalah LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari issuing bank, confirming bank kalau ada, dan beneficiary. Nah, maksudnya gimana Om? Gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari flow-nya kan LC itu terjadi atas dasar kesepakatan kontrak antara penjual dan pembeli, ya. Nah, artinya pada saat nanti LC sudah terbit, ya, kalau misalnya ternyata salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli, baik itu applicant atau beneficiary, mau cancel, ya, tidak serta-merta dia akan bilang, oh saya cancel LC saya ya, nggak otomatis, ya, nggak otomatis LC-nya stop, ya. Karena dia jenisnya irrevocable, pada saat salah satu pihak, let's say misalnya dari sisi pihak si applicant, dia bilang ke issuing bank, saya mau cancel dong LC saya, ya, maka issuing bank harus mengirim pesan dulu melalui SWIFT kepada bank advising yang menerima LC awal. Dia akan bilang sesuai dengan permohonan dari si applicant atau si pembeli, LC ini mau saya cancel, tolong mintakan persetujuan dari beneficiary atau penjual, ya. Kalau misalnya beneficiary setuju, dia akan bilang oke, saya setuju. Dikirim SWIFT balik dari dari banknya beneficiary ke issuing bank, baru fix LC-nya bisa cancel. Tapi kalau misalnya beneficiary bilang saya nggak mau, saya mau tetap melakukan pengiriman barang, orang saya udah mau loading kok, saya udah melakukan pembelian bahan baku kok, saya nggak mau, saya mau tetap jalan. Ya sudah, nanti message-nya akan dikirim via SWIFT juga ke issuing bank, bunyinya adalah beneficiary tidak setuju atau menolak atas cancel LC tersebut. Nah, kalau nggak setuju berarti LC-nya akan terus berjalan, ya. LC-nya akan terus berjalan sampai dengan masa waktu LC-nya. Ya, itu yang namanya irrevocable. Oke, masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita lanjut ke transferable LC, ya. Intinya adalah transferable LC adalah LC yang memberikan hak kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai yang tercantum dalam LC kepada beneficiary kedua atau bisa supplier. Nah, ini biasanya jenis LC yang sangat digemari atau disenangi oleh para middleman atau trader, ya. Kenapa? Karena di sini modalnya bukan modal dengkul sih, lebih tepatnya modal mulut. Artinya selama mereka punya link, punya kenal dengan buyernya, ya, mereka bisa pegang buyernya, ya, mereka bisa terbitkan LC dengan jenis transferable LC. Walaupun mereka tidak punya barang, mereka bisa untuk tetap melakukan ekspor, ya. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Misalnya saya punya pembeli, kita ngomongin misalnya batu bara, ya. Saya punya pembeli batu bara di Korea misalnya. Nah, saya kenal nih sama orang di Korea dan mereka setuju untuk beli batu bara. Mereka bilang saya mau beli dong pakai LC. Kebetulan saya nggak punya batu bara. Nah, bagaimana caranya biar saya bisa melakukan atau mengeksekusi LC tersebut? Nah, saya akan nego nih ke circle saya yang supplier batu bara. Saya akan bilang, Pak, saya mau nggak barangnya atau batu bara saya beli, tapi pembayarannya pakai LC. Kalau oke, ya sudah, saya mintakan ke si orang Korea tersebut LC transferable. Nanti pada saat LC masuk, saya ubah, ya, saya ubah nilainya, saya ubah nama-namanya, gitu ya. Ya sudah, nanti barangnya dari supplier dikirim langsung ke si Korea. Nanti dokumennya kita dari si supplier dikirim ke kita dulu. Nanti kita re-invoicing, gitu ya. Terus kita teruskan. Pada saat pembayaran nanti langsung tuh dibagi sama bank biasanya, ya. Bank akan melakukan pembayaran dari Korea di split berapa persen langsung ke rekening supplier,
berapa persen benefit atau cuannya kita masuk ke rekening kita. Ya, ini nanti akan kita discuss lebih lanjut. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, silakan komen di kolom komentar apakah mau kita bahas lebih lanjut materi khusus tentang transferable LC. Oke ya, komen di bawah ya di kolom komentar. Oke, yang berikutnya yang penting adalah namanya red close atau green close LC. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu Om Tante merujuk ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan ya, LC ini sempat heboh gitu ya, sempat heboh dan rame sejagat raya lah. Indonesia terkenal gitu kan dengan case-nya red close ya. Nah, karena hal tersebut jarang sekali LC jenis ini yang diterbitkan. Bahkan bisa dibilang hampir punah gitu ya, atau cuma bukan berarti bahwa produknya tidak ada ya, produknya tetap ada. Jadi ya ini cukup kita ketahui saja ya. Ya, red close atau green close adalah jenis LC yang memberikan hak kepada beneficiary ya, kepada penjual untuk menarik sebagian dana dari LC dengan persyaratan dokumen yang mudah ya. Jadi kurang lebih seperti ini. LC-nya bilang hey BNF gitu ya, you bisa ambil DP lah ya dari LC tersebut. Nah, biasanya kalau kita mau jualan barang kan kita minta DP nih ya. Cuma kalau misalnya DP langsung ditransfer, ada kekhawatiran dari si applicant atau si yang beli gitu ya. Nanti kalau saya kirim DP-nya ternyata you nggak kirim barangnya gitu ya. Nah, gimana caranya biar DP-nya ini tercatat ya, quote unquote tercatat gitu ya, maka bisa diminta terbitkan rekomendasi. Jadi singkatnya adalah kalau misalnya di LC dokumen yang diminta invoice sama dokumen pengangkutan, ini yang penting ya, dokumen pengangkutan gitu ya. Nah, karena kita tidak punya uang untuk beli bahan bakunya, jadi kan pengiriman belum terjadi, betul ya, belum ada dokumen pengangkutan. Nah, gimana caranya? Nah, dimintakanlah terbit red close LC. Kalau sepakat diterbitkan red close LC, kurang lebih bunyinya seperti ini. Kamu boleh ambil misalnya 30% dari nilai LC yang 1 juta gitu ya. Jadi kamu bisa ambil 300.000 dengan pengiriman dokumen hanya invoice saja dan surat jaminan misalnya ya. Ya sudah, nanti dikirim invoice dan surat jaminan, dibayarkan oleh issuing banknya 30%, 300.000, maka 300.000 US dollarnya ini Bapak Ibu bisa beli untuk bahan baku dan lain-lain sampai ready to ship ya. Nanti 70% sisanya itu baru ditagihkan atau diminta pembayarannya berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap, invoice, dokumen pengangkutan bill of lading, packing list, sertifikat origin dan lain-lain ya. Ya, balik lagi, ini sangat tergantung dari kedekatan antara si beneficiary terhadap applicant. Kenapa? Karena balik lagi, mau gak nih applicantnya atau penjualnya untuk menerbitkan LC red close atau green close. Oke, bedanya apa? Yang red dan green. Bedanya kalau red merah, green itu hijau. Nah, kalau red itu biasanya pembelian bahan baku digunakan untuk pembelian bahan baku ya, raw material benar-benar dari nol. Tapi kalau green close itu biasanya barangnya sudah jadi, tapi DP atau uang yang diambil dari LC tersebut digunakan untuk misalnya barangnya perlu nginep dulu di warehouse gitu ya, di pelabuhan, atau misalnya untuk packing, atau misalnya untuk ada special treatment lah, mesti packingnya mesti dimintain dipakein wood yang apa gitu ya, pokoknya spesifik lah ibaratnya. Intinya adalah kalau red close itu untuk pembelian bahan baku, kalau green close untuk ready to ship-nya barang gitu ya, barangnya dan lain-lain. Oke. Nah, berikutnya ini adalah simpelnya contoh LC ya. Oke. Kurang lebih seperti ini bentuk LC-nya gitu ya. Quick pick aja ya, quick singkat.
kita review singkat gitu ya. Yang pertama ini field 20 ya, kalau yang ada kode-kodenya ini adalah otomatisasi dari si Swift ya. Ini adalah contoh Swiftnya ya. Di sini contohnya adalah numerasinya, dan tanggal terbitnya, di sini tanggal berakhirnya, di sini nama applicant, di sini nama beneficiary-nya, ini 32B nilai LC-nya, 39 toleransinya ya. Nah di sini nih tenornya ya, kalau ini contohnya draftnya site ya, ini draft. Oke, ini partial shipment, allowed not allowed, pengiriman sebagian diperbolehkan atau tidak, transshipment apakah boleh pindah kapal atau tidak, port of loading ini adalah nanti tempat pengiriman barangnya, port of discharge adalah tempat barangnya sampai di mana ya, latest date of shipment tanggal pengiriman terakhirnya kapan, 45A description of goods nama barangnya apa, 46A dokumen required dokumen yang diminta apa, standarnya biasanya invoice, dokumen pengangkutan kalau pakai misalnya seaway atau pakai laut pakai bill of loading mintanya ya, lalu ada asuransi bisa dimintakan bisa tidak tergantung kesepakatan kontrak, ada packing list, ada sertifikat origin. 47A adalah additional condition, ini adalah syarat persyaratan dari LC ya. Dia minta yang nomor 1 ada tambahan dokumen beneficiary certificate ya, yang isinya adalah ini one set of and shipping dokumen sudah diteruskan gitu kan, have been forward by courier ya. Terus ini profesi tambahan toleransinya 10% yang lihat tadi. Terus ini informasi titik reimburse not acceptable, jadi pembayarannya tidak boleh diklaim by TP gitu ya, tapi harus berdasarkan dokumen. Artinya apa? Titik reimburse itu kita minta untuk pembayarannya dilakukan sebelum dokumen sampai ke swing bank. Nah ini intinya dia bilang nggak boleh nanti pembayaran dilakukan kalau dokumen sudah nyampe ke tempat kami ya. Oke, ini charges, biasanya pembagian biayanya di negara applicant bukan siapa, di negara beneficiary bukan siapa ya. Lalu period of presentation 48, yaitu kapan waktu terakhir dokumen harus diserahkan ke bank ya. Ini confirmation, ini penunjuk bahwa informasi apakah LC-nya dikonfirmasi atau tidak ya. Biasanya ada with, without, atau may add ya. Oke. Yang bawah ada reimbursing bank yang nanti melakukan pembayaran. Field 78 informasi nanti dikirimnya kemana banknya ya. Lalu advance through, yaitu nanti bank LC-nya dikirimnya ke bank mana ya, sebagai advancing bank. Oke, teman-teman, itulah diskusi atau review lebih dalam tentang letter of credit ya. Jadi recap sedikit, intinya adalah apakah letter of credit merupakan instrumen bank yang aman untuk transaksi perdagangan internasional? Jawabannya adalah ya, aman. Tapi ada syaratnya. Selama teman-teman eksportir atau teman-teman beneficiary itu menyajikan dokumen yang comply with. Oke. Nah, pertanyaannya adalah comply with-nya itu dari siapa? Kalau lihat dari flow, comply with-nya dari issuing bank. Betul? Nah, pertanyaannya kembali adalah kalau misalnya dokumen saya comply, tapi ternyata kata issuing bank itu di scrap, itu bagaimana? Nah, ya, teman-teman, ini awareness adalah kalau misalnya ternyata kita bilang ada discrepancy yang tidak valid ya, biasanya banknya teman-teman akan melakukan fighting, akan fight ke issuing banknya ya. Nggak usah khawatir kalau memang itu ngaco di scrapnya, itu bisa di fight dan bisa dilaporkan lah issuing banknya bahwa mereka melakukan
pengecekan dokumen yang tidak sesuai gitu ya. Cuma balik lagi, yang namanya jaga-jaga itu penting gitu kan ya. Jadi saran kami adalah kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ada rencana ekspor, lalu ternyata ada pemilihan bank, sebaiknya Bapak Ibu datang ke banknya Bapak Ibu, tanya dulu nih, Pak Bu, kalau saya mau transaksi dengan bank di negara X misalnya, yang bagus banknya apa aja ya, gitu ya. Misalnya nih di Cina, saya mau transaksi di Cina, minta dong nama-nama bank yang bagus di Cina. Ya nanti biasanya perbankan tuh punya listnya ya. Nah, misalnya, oh kalau Cina pakai aja Bank of China karena dia bagus gitu ya. Kenapa? Karena jasa bank atau misalnya kerjaannya bank itu kan berdasarkan dari reputasi ya. Nah, kalau banknya udah bagus, pasti mereka menjaga reputasinya, pasti nggak akan yang macam-macam, nggak akan yang aneh-aneh, gitu ya. Itu salah satu tips penting untuk menjaga teman-teman kalau mau transaksi ekspor agar transaksinya aman, ya, cuannya cepat datang, ya, jadi happy dan happy. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Om Tante. Kalau misalnya ternyata dirasa bermanfaat, silahkan share video ini, ya, share ke teman-teman. Memang ada rencana untuk ekspor, ya. Kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut atau kira-kira ada materi yang perlu diperdalam, silahkan komen di kolom komentar. Nanti pasti kita review ya. Oke, terima kasih. Izin pamit, nanti kita ketemu di video berikutnya. Stay healthy, stay happy. Bye-bye.